Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya yang akan dijawab nantinya oleh Ustadz Fahmi. Ustadz, ini pertanyaan dari @Harry_Prin ya. Siap. Yang bertanya melalui kolom komentar kami. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Donor darah juga salah satu amalan baik. Apakah donor darah juga termasuk amalan yang membatalkan puasa? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Fahmi. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendonorkan darah ini bagaimana hubungannya ya dengan puasa? Ya, donor itu kan berarti artinya apa? Memberikan sesuatu, ya, menghadiahkan sesuatu, ya. Jadi sebaiknya mengeluarkan, kalau yang dikatakan memberikan atau mengeluarkan, apakah itu termasuk membatalkan puasa? Ya, kalau yang mengeluarkan itu yang membatalkan puasa itu seperti muntah dengan sengaja. Kemudian dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Itu yang nggak boleh, itu yang batal puasa. Nah, bagaimana kalau mengeluarkan darah, mendonorkan darah? Mendonor itu kan artinya apa? Menghadiahkan, memberikan, transfer darah. Diambil darah kita keluar lalu dikasih ke orang. Begitu kan? Itu pengertian donor. Nah, jadi donor dalam pengertian seperti itu dia tidak termasuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau orang donor darah kira-kira ada yang masuk nggak ke dalam tubuhnya? Melalui rongga mulut. Makan, minum enggak. Hubungan seksual bukan, ya kan? Nah, mengeluarkan yang membatalkan itu tadi mengeluarkan muntah dengan sengaja atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang biasa diistilahkan apakah itu dengan namanya onani atau nama lainnya masturbasi. Baik laki-laki maupun perempuan sama, nggak boleh. Ya, keluar air mani karena perempuan juga ada juga air seninya yang seperti laki-laki. Itu kalau dia masturbasi itu dia batal. Nah, mengeluarkan darah ya dari tubuhnya untuk ditransfer dalam keadaan genting darurat, ada orang cari donor darah jenis ini. Darah jenis A, B, ada C enggak? Enggak ada ya. A, B, O apalah ya. Enggak ngerti itu jenis-jenis darah. Bukan dokter soalnya, ngelihat darahnya mau muntah, gitu kan? Itu diperlukan segera, ya, dalam keadaan darurat, genting. Kalau nggak ada transfer darah yang sesuai, ini bisa bisa menyebabkan kondisi pasien ini membahayakan dirinya. Nah, anggota keluarganya atau siapapun relawan yang bisa mendonorkan darahnya yang ternyata cocok darahnya dengan jenis darah pasien yang sedang mencari donor, itu boleh mendonorkan darahnya ketika dia berpuasa, insya Allah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, tidak ada hajat untuk mendonorkan darah, ya sebaiknya dihindari. Karena biasanya kalau diambil darahnya itu bikin lemes juga, betul? Terasa nggak kalau bikin lemes? Terasa, habis donor darah itu lemes. Makanya biasanya kalau orang habis donor darah, dia makan yang banyak. Makan daging, makan hati, ya, hati sapi atau hati kambing. Tentu dimasak ya, jangan mentah gitu kan. Ya, itu untuk mengganti darahnya, ya, mengganti volume darah yang didonorkan begitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dalam normal saya kira bisa ditunda, nanti tunggu setelah berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti jangan sampai aja ya Ustadz habis donor darah beli jajan-jajan di depan tempat donornya aja ya Ustadz, begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim.